Melihat dua orang memarkir mobil ini, menunjukkan cara menghasilkan jutaan dalam satu malam. Mereka pertama-tama akan berjaga di depan pintu restoran kelas atas. Ketika mereka mengetahui bahwa ada mobil mewah berhenti, mereka segera mendekat untuk menyambut mereka dengan senyum lebar. Di dalam mobil ada keluarga beranggotakan 4 orang yang turun. Musim dingin, masih menggendong bayi, jelas tidak ada orang di rumah ini sekarang. Kemudian berpura-pura memarkir mobil untuk pelanggan. Mengendarai mobil pelanggan ini. Melalui informasi di mobil, pria botak ini dengan cepat menemukan rumah pelanggan itu dan mencuri semua barang berharga di rumah ini. Kemudian gunakan mobil pelanggan untuk kembali ke restoran sebelum pelanggan selesai makan. Terus menunggu mangsa berikutnya. Tetapi jika mereka sering berjalan di tepi sungai, sulit bagi mereka untuk menghindari sepatu mereka basah. Hari ini, ada mobil sport seharga puluhan juta rupiah. Setelah sang miliuner turun dari mobil, bukan hanya tampilannya yang mewah, tetapi dia juga memarahi pria berambut keriting. Namun dalam hati pria berambut keriting ini, ia merasa sangat bahagia. Karena kali ini mereka bertemu dengan pelanggan VIP. Karena seperti biasa cowok berambut keriting ini buru-buru pergi ke rumah sang miliuner. Setelah mencari, dia menemukan kartu bank hitam yang belum dibuka. Jumlah yang tertulis di kartu itu adalah 200 juta dolar. Cowok berambut keriting ini langsung memanggil dengan semangat. Menyampaikan kabar baik ini kepada pria botak yang menunggu di toko restoran. Dan lelaki botak itu sekarang tiba-tiba menyadari bahwa nomor telepon diperlukan untuk mengaktifkan kartu itu. Hingga lelaki berambut keriting itu menjaga mentalitas untuk mencoba menemukan telepon di kamar tidur. Kartu ini memang telah diaktifkan. Tetapi tepat ketika dia akan kembali, sebuah kamar yang menarik perhatiannya. Karena seluruh rumah ini, hanya ruangan ini yang terkunci. Di dalamnya pastinya akan ada banyak barang berharga. Adi dia menggunakan kuncinya dan mencoba memasangnya. Tanpa diduga, pintu ini memang telah terbuka. Tapi di dalamnya hanya ada satu komputer. Di atas meja ada juga sebuah cek. Berpikir mungkin berguna di masa depan, pria berambut ikal yang cerdas ini segera mengeluarkan ponselnya dan hendak mengambil foto cek itu. Tetapi dengan cahaya flash yang berkedip, pemandangan di hadapannya hampir membuat Mao ketakutan setengah mati. Tunggu sampai dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menyalakan lampu. Dia menemukan bahwa itu adalah gadis tawanan. Pria berambut keriting ini meskipun biasanya suka mencuri, tapi sifatnya tidak jahat. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada gadis ini, dia berencana untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama dia kepala botak di luar restoran juga tiba-tiba menemukan bahwa pria kaya itu telah menghilang. Namun, saat dia menoleh, miliarder itu telah berdiri di belakangnya. Awalnya ingin mengemudi untuk pergi, pria botak ini panik dan tidak punya pilihan selain mencari alasan untuk mengambil mobil. Cepat-cepat menghubungi pria berambut ikal itu dan menyuruhnya cepat datang ke sini. Miliuner ini pun menyempatkan diri menunggu mobil. Mengeluarkan ponselnya untuk melihat kamera di kamar. Untungnya cowok berambut keriting itu sudah ada di garasi saat ini. Dan mencari alat untuk menyelamatkan orang itu. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia langsung panik melihat TKP di dalam. Ruangan ini penuh dengan alat yang digunakan untuk penyiksaan. Dan berbagai bahan kimia. Juga ada noda darah di tanah. Semua ini membuktikan bahwa ini adalah rumah potong orang. Dia tidak bisa memikirkan cara lain. Denga bergegas kembali ke restoran. Tekan rasa takut dan kembalikan ke pelanggan. Lalu segera bawa semuanya ke pria botak. Setelah mendiskusikan diskusi antara mereka berdua, pada akhirnya pria berambut keriting memutuskan untuk memanggil polisi. Kemudian melaju ke rumah miliarder itu dan menunggu polisi datang untuk menyelamatkan gadis itu. Namun tak disangka seorang wanita keluar. Menggunakan 2-3 kalimat telah menghilangkan semua keraguan polisi. Melihat bahwa metode memanggil polisi telah gagal, pria berambut keriting ini hanya bisa mengambil kesempatan saat sang miliuner mengemudi dan pergi. Memanggil pria botak ke sini ingin menyelamatkan gadis itu sendiri.
Tetapi setelah memeriksa rumahnya, diketahui bahwa kamarnya telah berubah. Dan gadis itu benar-benar menghilang. Begitu mereka sedang curiga, tiba-tiba sejumlah besar polisi datang di luar. Ternyata si miliuner baru pulang. Dia menemukan tempat tidur di kamar tidur sudah ditempati dan telepon juga memiliki log panggilan baru. Jadi bawa gadis itu pergi, lalu memasang perangkap. Untungnya keduanya dalam keadaan sehat, dan berhasil melarikan diri dari jendela sebelum polisi datang untuk mengepung mereka. Tetapi miliarder itu dapat melihat wajah mereka dengan jelas dari kamera pengintai. Lalu dia mengunci gadis itu di dalam sebuah rumah kecil di pegunungan, di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Dia putus asa. Untungnya pria berambut keriting setelah lama berjuang dengan pikirannya sendiri, pergi ke kantor polisi dan mengaku. Lalu dia mengeluarkan foto gadis itu, membawa semua yang dia lihat di rumahnya, memberitahu polisi semuanya. Sheriff sangat curiga. Tetapi kemudian dia pergi ke rumah miliarder untuk menyelidiki. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun. Polisi hanya bisa membiarkannya pergi. Tetapi pria berambut keriting ini tetap tidak menyerah. Mengingat adegan di mana gadis itu minta tolong. Pada saat itu hatinya selalu tersiksa. Sehingga dia pergi ke FBI sekali lagi. Harus menyelamatkan gadis itu, tapi pria berambut keriting ini masih tidak tahu. Miliarder itu sedang diam-diam mengawasinya. Awalnya ingin membunuhnya. Tetapi melihat dia berjalan keluar dari Biro Investigasi Federal terlihat gila. Miliarder itu berubah pikiran. Dia ingin perlahan-lahan membuat cowok keriting itu tersiksa. Jadi dia mengikuti pria berambut keriting itu sepanjang jalan. Datang ke rumah rambut keriting itu, menyalin semua data di komputer, dan masuk ke akun sosialnya. Memposting gambar kasar pacarnya. Si rambut keriting juga kehilangan cintanya karena itu. Tapi dia berpikir ini tidak cukup. Jadi dia pergi ke pacar si rambut keriting, menghajarnya sampai terluka parah. Lalu lewat jaringannya, membiarkan orang tua si rambut keriting kehilangan pekerjaan. Setelah sukses melakukan itu semua, langsung mau nabrak si rambut keriting itu. Api untuk menambah keseruan, sang miliuner langsung menelpon si rambut keriting untuk menantangnya. Malam itu juga pergi ke rumah si botak. Setelah merobohkannya dengan 2 pukulan, 1 tembakan di kepala. Tapi ketika si miliuner mengangkat teleponnya di tanah, menemukan itulah video call. Dan si rambut keriting pun langsung mengambil screenshot dan mengirimkan foto ini langsung ke FBI. Namun untuk memastikannya, si rambut keriting memutuskan untuk pergi ke rumah miliarder lagi, mencari keberadaan gadis itu. Tak disangka, dia justru menemukan alamat rumah kayu miliuner lain di dalam hutan. Namun baru saja hendak pergi, tiba-tiba lampu otomatis dinyalakan. Kompor gas mengeluarkan gas secara otomatis, pintu terkunci. Kini rambut Ikal menyadari ada bom waktu yang berdetak ditempatkan di sini. Melihat waktu hampir habis, rambut keriting dengan cepat berlari ke garasi, menyalakan mobil. Untungnya pintu garasi tak terkunci, jadi dia lolos dari kematian. Kemudian dia langsung mengendarai mobil, pergi ke rumah kayu milik miliarder di hutan. Pada saat yang sama juga mengirim lokasi ke FBI. Tidak lama kemudian si rambut keriting akhirnya menemukan rumah kayu itu. Di sini juga berhasil bertemu dengan gadis itu. Tetapi ketika keduanya saling memandang, miliarder itu tiba-tiba muncul dari belakang. Gunakan sekop untuk memukul si rambut keriting. Menunggu si rambut keriting bangun. Telah diikat. Gadis itu diseret oleh si miliarder itu ke lubang salju, tepat di depan si rambut keriting. Menarik pelatuknya tanpa ragu. Jika tidak bertindak sembarangan, gadis itu juga tidak akan terbunuh. Owok berambut keriting itu sekarang menyalahkan dirinya sendiri, tanpa tahu bahwa cewek itu sebenarnya belum mati. Mencoba untuk memanjat keluar dari lubang itu. Tapi baru sekarang dia menyadari, sekitar lubang yang penuh dengan mayat. Dia hanya bisa menginjak tubuh untuk memanjat. Kemudian diam-diam di belakang,
Beginikah caramu menyelamatkanku? Setelah gadis yang menyelamatkan pria rambut keriting itu, si rambut keriting ini hanya ingin memberi miliarder ini satu pukulan dengan sekop lagi. Tanpa diduga dia tiba-tiba terbangun. Ketakutan, keduanya bergegas ke hutan, tetapi tidak lama kemudian miliarder itu mengejar. Gadis itu tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, lelaki berambut ikal itu tiba-tiba keluar ke samping dan memukul si miliarder itu. Ledakan kemarahan pada saat ini. Kemudian, FBI tiba tepat waktu. Miliarder itu juga akan mendapatkan hukuman yang pantas.